혹시 괜찮으면 나 이거 한 번만 딱 보여도 될까? 그럼 지금부터 나랑 사귀자. 막 소리라도 지르던가. 비참한 척까지 하려고 하지 마. 그냥 좀 없으면 안 되나? Pagi itu ia berlari menuju kelas, namun saat menaiki anak tangga, ia bertabrakan sehingga lututnya cedera. Seorang siswa datang membantunya, namun baru saja ia mengulurkan tangannya, wanita itu malah bergegas menuju kelas. Yun Ayi namanya. Dia datang terlambat sehingga harus berdiri selama jam pelajaran. Dan pria ini bernama Na Il-deng, murid terpandai yang menguasai semua mata pelajaran di sekolah dan dihormati oleh wali kelasnya. Hari itu adalah hari keberuntungan bagi Ayi karena ia terlambat bersama Il-deng sehingga ia bisa ikut duduk di bangkunya. Ayi adalah seorang wanita yang harus bertahan hidup dari hasil keringatnya sendiri. Di jam makan, ia menuangkan lauknya untuk dibawa pulang supaya adiknya bisa makan menu yang serupa dengan yang ia makan. Namun belum selesai ia memindahkan makanannya, Hana menumpahkan makanan itu hanya berbalas maaf dengan wajah tanpa bersalah. Pulang dari sekolah, Ayi berangkat kerja paruh waktu dan secara sembunyi-sembunyi mengambil makanan sisa pelanggan tanpa sepengetahuan bosnya. Padahal bosnya tak mempermasalahkan hal itu dan Ayi boleh mengambil makanan sisa itu semaunya. Ia pun bisa pulang dengan bayaran 50.000 won dan mulai memperhitungkan apa saja yang harus ia beli dengan uang tersebut. Beras 10 kilo, telur, dan stocking baru karena yang ia kenakan sudah robek setelah tadi pagi terjatuh. Sibuk memikirkan semua itu, tiba-tiba uangnya terbang menjauh. Saat ia berusaha mengambilnya, uang itu terus semakin jauh sampai ia mengikutinya ke taman hiburan di atas bukit kota. Tempat yang cukup sunyi untuk wanita seusianya, terlebih sudah sejak lama tempat itu terbengkalai. Kemudian uang itu terbang ke genggaman seseorang yang tak ia kenal. Orang itu bertanya, "Apakah kau percaya pada sulap?" Mendengar hal itu, Ayah hanya berlari dengan teriakan sepanjang jalan. Pulang ke rumah ia disambut oleh adiknya yang menanyakan mengapa lututnya bisa terluka. Namun perhatian Ayi masih tertuju pada uangnya yang diambil oleh orang tadi. Ia kemudian melihat stok makanan untuk dimasak, namun sayangnya sama sekali tak ada yang mereka miliki. Untuk menghibur Ayi, adiknya mengatakan kalau di sekolah ia sudah makan sebanyak 3 porsi, jadi ia tak merasa lapar sama sekali. Saat ia meraba saku seragamnya, ia menemukan surat undangan untuk datang ke pertunjukan sulap. Setelah itu pemilik kontrakan memanggilnya dan menagih uang sewa yang sudah lama menunggak. Ia hanya bisa berjanji akan segera membayar, padahal saat ini ia tak memegang uang sepeser pun. Di sekolah, Il-deng memperhatikan stocking Ayi yang masih sama dan tidak diganti meskipun robek. Hana bertanya mengapa Il-deng memandangi Ayi dengan begitu serius. Il-deng mengatakan ia tak memiliki urusan dengan hal itu kemudian pergi. Untuk memastikan seberapa miskinnya Ayi, Hana menaruh uang di bawah meja Ayi dan benar saja Ayi mengambil uang itu. Kemudian Hana datang dan berpura-pura kalau uangnya jatuh dan bertanya kepada Il-deng apakah Il-deng melihat uangnya. Ayi yang sudah mengambilnya hanya terdiam dan pura-pura tak mendengar perbincangan itu, padahal sebenarnya Hana sudah merekam semuanya dari jauh. Ayi hanya berkata pada diri sendiri sembari menahan air matanya kalau uang itu tidak haram, tapi yang haram adalah perbuatannya. Di malam hari ia kembali ke tempat sunyi kemarin untuk meminta uangnya kembali. Tampaklah lelaki yang ia lihat kemarin menyambut tamu kehormatannya karena sudah bersedia menghadiri undangannya. Ayi meminta maaf karena ia sudah membuang kartu undangan itu. Namun lelaki itu bilang kartu undangannya ada di tangan Ayi sehingga Ayi merasa heran. Lelaki itu memintanya melihat isi saku dan ternyata di situ juga terdapat kartu yang sama. Ayi mengatakan kalau ia hanya ingin uangnya kembali, namun pesulap itu mengubah uangnya menjadi secari kertas sehingga Ayi kesal dan mengatakan hal itu bukanlah lelucon yang menarik. Kemudian pesulap itu mengubah uangnya menjadi 2 dan meminta Ayi untuk mengambilnya, namun hal itu membuat Ayi merasa terhina. Ia hanya mengambil sehelai miliknya lalu kemudian pergi. Sebelum pergi, pesulap itu mengatakan kalau Ayi pasti akan berlari seperti sebelumnya sampai rumah. Ia pun mengikat tali sepatu Ayi dan memintanya untuk berhati-hati dan melihat ke depan supaya tidak terjatuh lagi. Belum lama ia berlari, gelembung berterbangan di mana-mana dan si pesulap itu sudah duduk manis di dekatnya. Berangkat ke sekolah, Il-deng hanya bisa memperhatikan Ayi dari kejauhan diganggu oleh Hana dan Sohee. Melihat Ayi tertidur di kelas, ia tak bisa fokus membaca buku dan pandangannya teralihkan oleh kecantikan Ayi.
Melihatnya terbangun, Ildeng beralasan ia ingin Ayi membantunya menyelesaikan tugasnya, lalu kemudian bertanya mengapa Ayi pandai matematika. Ayi mengatakan kalau matematika selalu memiliki jawaban pasti, sementara banyak sekali di dunia ini permasalahan yang tidak memiliki jawaban pasti. Ia menambahkan dalam hati jika uang, ayahnya, dan hidupnya yang melelahkan tidak memiliki kepastian. Namun Ildeng tak bisa menangkap perkataan itu. Kemudian ia bertanya apakah Ildeng percaya kalau sulap itu benar-benar ada. 진짜 마술사가 있다고 생각해? 내년? 그죠. Selesai jam kerja, bosnya memberikan makanan yang hampir habis masa kadaluarsa dan Ayi sangat senang menerimanya. Merasa kalau bosnya sangat baik, ia meminta gajinya dibayar di awal karena ia butuh uang itu untuk melunasi sewa rumahnya. Bosnya memberikan uang itu dengan sangat ramah. Namun kemudian, ia mulai menggerayangi tubuh Ayi karena tahu kalau Ayi tak memiliki orang tua di sisinya. Penolakan Ayi membuat lelaki itu marah dan mulai berbuat kasar. Dalam jeritan hatinya, Ayi meminta supaya siapapun datang menolongnya. Annara Sumanara. Pesulap itu menghilangkan orang itu dalam sekejap. Ayi bertanya mengapa pesulap itu bisa datang menyelamatkannya. Lelaki itu menjawab, ia mendengar suara hati Ayi yang meminta tolong sehingga ia menghampiri ke tempat itu. Ia menyingkirkan orang itu dan ia sendiri tak tahu kemana orang itu berpindah. 죽였어요? Ia pun kemudian memperlihatkan pertunjukan itu dengan menggerakkan tubuh Ayi kemanapun yang ia inginkan. 안나라. 수만하라. 어제 본 건 뭐였지? Melihat Ayi duduk sendirian, Ildeng menghampirinya dengan bermaksud ingin berbagi minuman dengannya. Ia duduk dan berkata kalau di dunia ini memang ada banyak hal yang tidak memiliki jawaban pasti. Namun tentang sulap, ia tetap teguh kalau sulap itu tidaklah nyata. Namun setelah berbicara banyak hal, ternyata Ayi tak mendengar sepatah kata pun apa yang Ildeng bicarakan. Merasa malu, Ildeng hanya bilang kalau bel sudah berbunyi dan ia menyuruh Ayi masuk ke kelas lebih dulu. Sebenarnya Ildeng sudah menyiapkan teks untuk bahan diskusi bersama Ayi, namun apa boleh buat, rencananya harus gagal begitu saja. Pulang sekolah, Ildeng membuang buku paket yang sudah tak terpakai. Melihat hal itu, Ayi memungutnya lalu merobek halaman depannya supaya tak ketahuan oleh orang lain. Hal itu sudah lama ia lakukan untuk bisa mengejar pelajaran di sekolah dengan keterbatasan hidupnya. Pulang sekolah ia kembali ke toko namun si pemilik masih belum juga muncul. Kemudian ia datang ke tempat si pesulap itu namun di sana hanya ada burung yang mengatakan kalau pemilik toko itu sudah menghilang. 사장님 사라졌어. 진짜 너였구나? 사장님 사라졌어. Keberadaannya di sana terekam oleh Hana dan Sohi yang ingin membuktikan kalau rumor pesulap tampan di tempat itu memang nyata. Selain itu, Hana berniat mengungkap kebenaran tentang si pesulap itu untuk menaikkan pamornya di dunia maya. 아저씨가 저희 집에 왜... Malam itu si pesulap mengikuti sampai ke rumah Ayi. Ia memperlihatkan pertunjukan sulapnya untuk menghibur mereka sampai sekelompok orang datang mengusik mereka. Ia adalah paman Ayi yang sering datang menanyakan di mana keberadaan ayahnya yang sudah berhutang banyak uang kepadanya, namun kabur begitu saja. Ayi yang juga tak tahu keberadaan ayahnya di mana hanya bisa menerima perlakuan kasar dari pamannya sebelum akhirnya pesulap itu menolongnya lagi. 돈 얘기를 한번 해보자. 네가 대신 돈 갚아줄래? Ia bertanya kepada Ayi apa yang saat ini Ayi inginkan, ia pasti akan mengabulkannya. Setengah ketakutan, Ayi berbicara dalam hati kalau ia ingin hutang keluarganya lunas sehingga ia bebas dari penderitaan yang mengikat hidupnya selama ini. Jika itu bisa terjadi, maka ia akan percaya kalau sulap itu memang nyata. Namun yang keluar dari mulutnya, ia ingin pamannya hilang seperti bosnya kemarin. 도와주세요.
Pesulap itu mendengar isi hati Ai lalu merubah kartunya menjadi setumpuk uang lalu membuatnya berterbangan sampai orang-orang itu memungutnya satu persatu. 이게 우리를 알로구나 사기쳤어? Selesai memungut, mereka sadar kalau semua uang itu hanya mainan, lalu kemudian memukuli pesulap itu tanpa ampun. Dengan wajah babak belur, pesulap itu hanya tersenyum dan mengatakan kalau ia sudah membuat mereka semua menghilang sesuai permintaan Ai. Ai mengatakan kalau sifat pesulap itu sangat kekanak-kanakan, lalu menyuruhnya pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Di sekolah, Ildeng menyadari kalau buku yang ia buang dipungut oleh Ai, namun ia pura-pura tak tahu dan memilih mencari topik lain untuk diperbincangkan. Ia mengeluarkan semua bukunya untuk menggoda supaya Ai meminjam salah satu buku itu. 혹시 괜찮으면 나 이거 한 권만 딱 빌려도 될까? Kemudian ia berkata kalau semua buku itu tidak bisa dipinjamkan karena ia akan membaca semuanya. Tapi jika Ai mau, ia bisa belajar bersama Ildeng dan membaca semua buku itu setelah jam pulang di perpustakaan. 거기서 좀 보던가. Mereka pun belajar bersama, namun Ildeng kebingungan membuka topik pembicaraan dan hanya mencuri-curi pandang ketika Ai sibuk belajar. Ia menawarkan semua bukunya dan mengatakan kalau Ai boleh membaca semua buku miliknya. Hal itu ia lakukan demi menahan supaya Ai tak cepat pergi dari tempat itu, meski sebenarnya ia kesusahan mengontrol debaran jantungnya sejak tadi. 들을래? Kemudian ia menawarkan sebelah headsetnya supaya Ai ikut mendengarkan musik dan mulai masuk dalam imajinasinya. Di tengah guyuran hujan itu, Ildeng bertanya bisakah mereka kembali bertemu esok hari untuk belajar bersama, namun Ai mengatakan tidak bisa. Ia kembali bertanya bagaimana jika lusa, namun Ai masih menjawab ia tidak bisa. Ai sibuk bekerja dan hanya ada waktu di akhir pekan. Tanpa aba-aba dan mengalir begitu saja, Ildeng mengajak Ai berpacaran. 그럼 중학도 나랑 사귀자. Waktu yang seolah berjalan lambat membuat Ai berpikir mungkinkah semua kelebihan yang ada pada diri Ildeng akan menutupi semua kekurangannya. Sementara dirinya hanya seorang wanita yang suka mengambil buku bekas setiap kali Ildeng membuangnya. 아니 그냥 여러 가지 이유로. Ia menjawab kalau ia masih belum memikirkan hal itu dan memilih kata-kata yang tepat supaya Ildeng tak sakit hati dengan penolakannya. 야, 농담이야, 농담. 초딩들도 다 아는데. Untuk membuktikan rasa penasarannya, Hana masuk di kediaman si pesulap berbekal HP yang dipegang Sohee untuk merekam. Dengan penuh ambisi ketenaran, ia menantang pesulap itu untuk menusuk bayangannya dengan pisau demi membuktikan kalau bayangan itu ditusuk, maka orang ataupun benda dari bayangan itu akan ikut tertusuk. Namun sebelum pisau itu menghunus lehernya, ia terus mengulur waktu dan bertanya apa hubungan antara pesulap itu dengan Ai. Aksi sulap itu pun terhenti karena lampu mati dan si pesulap itu menitip pesan kepada Hana untuk menyuruh Ai datang ke sana karena ia menunggunya. Sementara itu di rumah, Ildeng tak bisa menahan rasa gelisahnya karena sudah mengutarakan perasaannya kepada Ai. Ternyata kepintaran Ildeng ini bukan karena kemauannya, melainkan atas dasar ambisi orang tuanya yang menginginkan Ildeng sukses di bidang yang mereka inginkan. Ayahnya berkata apa yang Ildeng inginkan setelah ujian selesai. Ildeng menjawab, dia ingin Ai. Ya, ia ingin iPad baru karena iPad miliknya sudah rusak. 걔가 아주 솔솔 난단 말이지. Esoknya, Hana bercerita kalau pesulap di atas bukit itu memang nyata adanya. Bahkan pesulap itu memiliki hubungan dengan Ai. 완전 깬다 너. Ildeng mengatakan kalau Hana adalah wanita yang mengkhawatirkan. Mengapa ia harus berbicara ngawur tentang Ai? Meskipun Hana tak suka kepada Ai, minimal Hana harus belajar berbicara sesuai fakta dan tak usah menyebar hoax begitu saja. 아주
못하게 기다렸다고. Mendengar semua itu dari Hana, Ayi lantas kembali menemui pesulap itu, lalu kemudian memarahinya untuk tidak berbicara yang tidak-tidak karena membuat teman kelasnya berprasangka yang aneh-aneh. 네가 좋으니까. 뭐라고요? 네가 좋아. 난. Ternyata Ildeng juga ada di tempat itu untuk membuktikan pernyataan Hana. Lalu kemudian ia pergi setelah ia menyaksikan sendiri kalau yang Hana ucapkan ternyata terbukti benar. 저 아저씨 농담 같은 거 받아줄 여유 없어요. Pesulap itu mengatakan kalau Ayi butuh seseorang yang bisa mendengarkan semua keluh kesah hidupnya. Ia sudah mengetahui semua pesan yang terus dikirim oleh Ayi kepada ibunya, padahal semua pesan itu tak ada satupun yang sampai. 제 핸드폰 돌려달라고. Lalu Ayi menumpahkan air sehingga membasahi helaian kertas di meja. Namun yang terjadi, tinta di kertas itu memperlihatkan semua pesan yang sudah Ayi tulis untuk ibunya. Setelah itu, HP-nya tak berhenti bersuara. Ternyata semua pesan yang selama ini tak sampai, mendadak terbaca oleh ibunya yang tak tahu di mana keberadaannya saat ini. Ia semakin bertanya-tanya siapa lelaki di hadapannya itu. Namun jawabannya selalu sama, lelaki itu adalah pesulap. 거짓말. 이미 죽었다고요. Pagi itu ia duduk sendiri dan meratapi masa lalu di mana ibunya pergi meninggalkannya. Baginya, hal itu lebih menyakitkan daripada kematian sehingga ia lebih mudah mengakui kalau ibunya sudah meninggal daripada mengakui kalau ia ditinggalkan olehnya. Karena itu sangat menyakitkan. Ia menyesal sudah menulis semua pesan itu jika memang benar ibunya sekarang sudah membacanya. 직접 본 것만 얘기하잖아. Apa yang dilihat dan apa yang Hana buktikan tetap tak membuat Ildeng memihak kepada Hana. Ia masih membela Ayi dan mengatakan kalau ia siap menuntut Hana karena pencemaran nama baik kepada Ayi secara fakta ataupun fitnah. Ia akan membuat Hana dipenjara selama 2 tahun plus denda 5 juta won jika Hana sampai melampaui batas terhadap Ayi. 교실에서 하면 안 되는 얘기야? Kemudian ia meminta Ayi bertemu di halaman belakang sekolah dan di situ ia meminta supaya Ayi mengalah dan bersedia untuk gagal dalam ujian supaya peringkat Ildeng tetap yang pertama. 돈 줄게. 시험 망치라고. Ayi menyadari jika Ildeng bersungguh-sungguh menginginkannya untuk mengalah dalam ujian. Ia memikirkan hal itu semalaman karena hal itu menyangkut harga dirinya. 가기 싫어서. Malam itu, ia terpaksa mengalah meski harus meluluh lantahkan harga dirinya karena ia mendengar jika adiknya tidak ikut karya wisata dikarenakan mereka tidak mampu membayar. 언니가 돈 줄게. 싫어도 꼭 잡고 가. Karena adiknya begitu penting, Ayi pun menerima tawaran Ildeng dengan bayaran 500.000 won. Transaksi mereka terlihat oleh Hana, namun Hana mengira mereka berpegangan tangan karena berkencan. Hari itu, Ayi dilema karena merasa soal ujian kali ini sangat mudah, namun terpaksa ia menjawab dengan salah agar Ildeng menjadi nomor 1 di kelas. 그런 실수하지 말아야지. Malam itu ia menuju taman hiburan dan mengingat masa-masa indah saat ia masih kecil. Saat itu, ia dan ibunya sering sekali mengunjungi taman hiburan. 나 기다린 거야? Kemudian pesulap itu datang dan menyarankan Ayi untuk naik komedi putar untuk melupakan sejenak semua penat hidupnya. Bukan memakai mantra seperti biasanya, namun pesulap itu sudah memperbaiki semua saklar di taman bermain itu sehingga semua permainan bisa dinyalakan. Namun tanpa sepengetahuan Ayi, pesulap itu diam-diam mengucapkan mantranya. 안나라 수많아라. 괜찮아졌어? Pesulap itu menyarankan agar Ayi menghilangkan sejenak angka di dalam pikirannya. Angka yang dimaksud berarti pelajaran, nilai ujian, peringkat, waktu, dan juga uang. Ia mengajak Ayi lebih baik belajar bermain sulap karena sulap bisa menenangkan hati meski hanya sesaat.
Saat pembagian rapot tentu saja bisa ditebak, Ildeng mendapat peringkat 1. Sebenarnya ia merasa sangat bersalah kepada Ai, namun hal itu terus berlanjut. Ildeng meminta Ai untuk terus mengerjakan semua tugas sekolah dan ia akan bersedia membayar 200.000 won untuk setiap mata pelajaran. Untuk melepas penatnya, Ai kembali ke taman hiburan, namun lama-lama ia memiliki ketertarikan untuk belajar sulap. Sementara itu, Ildeng diam-diam selalu mengikuti Ai karena ia tak suka jika Ai dekat dengan pesulap itu. Pesulap itu sebenarnya tahu keberadaan Ildeng, namun ia hanya membiarkannya. 어떻게 하셨어요, 이거? Kemudian Ildeng juga mendapatkan surat undangan dari pesulap itu. Ia pun bertanya kepada Ai tentang hubungannya bersama pesulap itu yang bahkan Ai sendiri tak tahu namanya, latar belakangnya, dan apakah pesulap itu orang baik atau bukan. 아니, 대체 뭘 믿고 가까이 지내는데? Namun Ai membela pesulap itu karena Ildeng bukan siapa-siapa dan tak punya hak melarangnya dekat dengan siapapun. Ia pun bertanya kepada pesulap itu siapa namanya, dan diketahuilah kalau nama pesulap itu adalah Riel. 리을. Pulang dari sana ia bertemu dengan seorang wanita yang tengah hamil. Wanita itu membawa makanan untuk Riel seolah menunjukkan kalau mereka berdua sepasang suami istri. 결혼을 한 건가? 자, 다음. Di hari yang berbeda ketika Ai belajar sulap, Ildeng pun menampakkan dirinya karena ia merasa khawatir kepada Ai yang semakin hari semakin dekat dengan Riel. Ia merasa cemburu dengan kedekatan mereka dan memantau aktivitas mereka dari dekat, namun ternyata lama-lama ia juga merasa tertarik dengan sulap. Ia mulai mempelajari trik-trik dasar dan di suatu kesempatan membuat tangannya sendiri terluka dengan api yang ia mainkan. 아, 만지면 안 돼. Scene beralih ke sekolah di mana wali kelas memanggil Ai karena rumor bahwa Ildeng sering memberi uang kepada Ai terekam oleh beberapa kamera CCTV sekolah dan hal itu sudah diketahui oleh orang tua Ildeng. Ai kebingungan dan tak berani jujur karena itu adalah kesepakatan antara dirinya dengan Ildeng. Akhirnya orang tuanya dipanggil ke sekolah, namun ia bahkan tak tahu orang tuanya di mana. 너 학부모 상담이 필요한 것 같으니까 Pulang ke rumah, ia dikagetkan karena ternyata ayahnya tiba-tiba sudah pulang dan sedang bermain bersama adiknya. Senang dengan kedatangan ayahnya karena bersedia datang ke sekolah esok hari, ternyata ia lengah sebab ayahnya mengambil semua uangnya kemudian kabur ketika mereka berdua sedang tidur. Padahal, Ai berniat mengembalikan semua uang itu kepada Ildeng untuk membersihkan nama baiknya di sekolah. 거래를 했어요. Akibat ia tidak bisa mengembalikan uang Ildeng, Ildeng mendapat penghargaan sebagai siswa berperilaku paling baik. Orang tua Ildeng dan pihak sekolah memanipulasi seolah Ildeng memberikan uang sakunya kepada Ai karena Ai adalah siswa yang kurang mampu. Harga dirinya semakin terinjak-injak dengan kejadian itu. 그들처럼 형편없네. Ildeng yang tak bisa membela Ai di hadapan para siswa, kemudian menemui Ai di belakang sekolah. Ia meminta Ai untuk marah saja kepadanya, sebab rasa malu yang diterima Ai adalah dikarenakan Ildeng pengecut dan tak punya keberanian untuk melindungi Ai di hadapan semua orang. 막 소리라도 지르던가. 대로 얘기했어. Secara jujur Ai berterus terang, kalau saja ia memiliki segalanya seperti Ildeng, ia pasti sudah marah kepada orang-orang yang sudah membuatnya malu. Namun bagi orang miskin seperti dirinya, tidak dikeluarkan dari sekolah saja, ia sudah sangat bersyukur dan tak mungkin jika harus menentang orang-orang kaya seperti keluarga Ildeng ataupun pihak sekolah. 비참한 척까지 하려고 하지 마. 정직한 것도 나한테 사치더라. Ai pun kembali ke taman bermain dan menemui Riel untuk mengatakan kalau ia ingin berhenti belajar sulap. Ia merasa kalau ia sudah menghabiskan waktu untuk bermain-main, sementara kehidupannya sekarang sudah sangat hina dan ia butuh kerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. 너 왜 이렇게 날이 서 있어? Sementara di tempat berbeda, Ildeng pulang ke rumah mendapati ibunya yang sudah memasukkan peralatan belajar sulapnya ke dalam plastik sampah. Mereka pun berselisih paham di mana ibunya menegaskan untuk tidak membuang waktu dengan semua hal tak berguna itu. Sementara Ildeng, ia merasa heran kepada ibu dan ayahnya yang memiliki sebuah keinginan besar, tapi Ildeng yang harus berkorban dan menderita dengan terus belajar, dan belajar. 그냥 좀 없으면 안 되나? Kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Hana memberikan sebuah flashdisk kepada Ai dan Ildeng. Ia mengatakan, ia sempat menyelinap masuk di kediaman si pesulap misterius itu dan merekam semua aktivitasnya di sana. Ia memperingatkan Ildeng dan Ai untuk mempersiapkan diri sebelum menonton video itu karena mereka akan dibuat terkejut dengan isinya.
Ayi dan Ildeng yang penasaran dengan apa yang sudah Hana katakan tentang si pesulap itu langsung menonton isi flashdisk itu di komputer sekolah. Mereka menyaksikan Riel sedang berkelahi dan hampir menikam seorang pria. Di video itu, mereka bisa mendengar jika Riel bilang kalau ia adalah pesulap sungguhan. Ayi pun kembali ke taman hiburan itu untuk bertemu dengan Riel dan melihat Riel sedang berdiri dengan sebuah pisau. Bukan untuk menyakiti, namun ia sedang melakukan pertunjukan kecil untuk anak-anak di sana sehingga Ayi merasa lega karena Riel adalah seorang pesulap yang baik. Sementara itu Hana semakin penasaran kepada Riel. Ia datang lagi ke tempat Riel untuk semakin memperkuat bukti kalau pesulap itu adalah penjahat. Ia menemukan noda darah di lantai namun kemudian Riel mengetahui keberadaannya di sana. Hana yang tertangkap basah langsung mengatakan kalau Riel adalah seorang pesulap palsu dan juga ia sudah membawa kamera yang merekam secara otomatis untuk bukti kejahatan Riel. 마술사인 척하는 사기꾼이구나. Tanpa memperdulikan kamera itu, Riel mencekik Hana, namun Hana berhasil melawan dengan menjatuhkan kandang burungnya. Riel pun menyelamatkan hewan peliharaannya sehingga memberikan cukup waktu bagi Hana untuk kabur dari tempat itu. Panik berlari dari sana, ia bertemu dengan Ildeng dan kemudian ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya. 정말 그 마술사가 확실해? 이걸 보고도 그럴 리 없다고 할래? 야, 똑똑히 봐. Scene beralih ke ruangan kelas di mana Ildeng merasa sakit kepala tak tertahankan dan harus mengakhiri ujiannya dengan mengisi lembar jawabannya setengahnya saja. 두통은 좀 어때? Selesai ujian, Ayi yang khawatir langsung menanyakan keadaannya, namun Ildeng malah membicarakan perihal yang terjadi kepada Hana tadi malam. Ayi yang mendengarnya dari Ildeng, ia tetap percaya kalau pesulap itu mustahil melakukan kekerasan. 좀 이해하기 어렵잖아. 그래서 상관없다고. Pulang ke rumah, Ildeng disemprot habis-habisan oleh ibunya karena tidak menyelesaikan lembar jawabannya. Ibunya mengatakan, paling tidak Ildeng lebih baik pingsan supaya bisa mendapat ujian susulan daripada hanya mengisi setengah saja karena itu bisa berpengaruh bagi nilainya. 내가 좋으면 엄마가 괴롭고. 그럼 어떻게 해야 돼요? Kemudian ayahnya mengingatkan Ildeng kalau dulu waktu ia masih kecil, ia pernah menginginkan menjadi seorang hakim seperti ayahnya untuk bisa terlihat keren. Namun Ildeng menjawab, ia sudah tak memiliki mimpi itu dan hanya ingin melakukan apapun yang ia inginkan tanpa harus tertekan dengan semua mata pelajaran. Sebagai orang yang tak pernah dimengerti, yang ia butuhkan hanyalah sendiri, dan itu ia lakukan di taman hiburan. Dahulu ia berpikir bahwa lahir dari rahim orang kaya adalah berkah karena tidak akan ada yang mampu mengalahkannya dalam hal apapun. Ia sudah hidup di atas jalan aspal yang dibangun kedua orang tuanya dan tak akan menemukan tanah yang akan menghambat langkahnya. Namun sekarang ia sadar, bunga tak bisa tumbuh di jalan aspal. Kemudian ia pun terbangun di atas lantai berbunga dan ia sadar kalau ia sudah diselimuti oleh Riel dengan jubah sulap. Sejak saat itu, kejadian-kejadian janggal terjadi secara beruntun. Seorang nenek dirampok dan diserang oleh sosok berjubah lengkap seperti pesulap. Juga mayat seorang wanita yang mati tenggelam di sebuah danau di pinggir kota, dan setelah diobservasi ternyata identitas gadis itu ada di antara taman hiburan sehingga Riel menjadi tersangka pembunuhan yang mengagetkan semua siswa tak terkecuali Ayi. Ayi yang mendengar kabar itu langsung datang di kediaman Riel untuk menyuruhnya bersembunyi karena saat ini pihak kepolisian sedang mengejarnya. Namun Riel menolak karena ia merasa kalau dirinya tak bersalah dan meminta Ayi untuk percaya kepadanya. Di tengah obrolan mereka, pihak kepolisian datang dan siap menangkap Riel. 아저씨가 범인이라는 확실한 증거 어디 있어요? Menurut penyelidikan kepolisian, Riel putus sekolah 10 tahun lalu dan telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia sering keluar masuk penjara akibat hilangnya beberapa siswa. Sementara Riel, ia teguh mengatakan kalau ia tak bersalah dan meminta Ayi mempercayainya. Meski Ayi agak sedikit ragu, namun apa yang sudah dilakukan Riel kepadanya mustahil bisa dilakukan oleh orang biasa sehingga ia berada di tengah kebimbangan. 꼭 만나야 될 사람이 있어.
Sebagai tindakan pembelaan kepada Riel, Ai dan Ildeng pergi menemui wanita hamil tempo hari. Dari wanita itu mereka tahu siapa Riel karena wanita itu adalah teman SMA-nya dahulu. 고등학교를 중퇴했다 그러던데. Riel adalah siswa terbaik di sekolah yang dikekang oleh orang tuanya sampai-sampai ia sering pingsan dikarenakan tekanan belajar dari orang tuanya. Saat akan menghadapi ujian, mental Riel terganggu dan ia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah. Kabarnya, Riel terselamatkan dan berhenti dari sekolah lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. 그게 내가 본 민혁이의 마지막 모습이었어요. Namun wanita itu mengatakan Riel tak mungkin melakukan tindak kejahatan apalagi sampai membunuh. Ia adalah lelaki yang terkurung di masa di mana ia tak mau menjadi dewasa alias ingin menjadi anak kecil selamanya yang tak terikat angka baik itu waktu ataupun uang. 이래도 본인이 아니에요? Didesak oleh pihak kepolisian tak membuat Riel goyah dan tetap teguh kalau ia tak bersalah. Diinterogasi dengan rentetan pertanyaan, ia pun tiba-tiba menghilang dari kantor polisi dan kembali menampakkan dirinya di taman hiburan. Ia melakukan hal itu karena pihak kepolisian ternyata ingin menangkapnya tanpa mau mendengar semua yang ia katakan. Di tengah todongan pistol yang mengarah kepadanya, Ai meminta waktu untuk berbicara kepada pesulap itu. 이거 누나 아닙니까? Ia mengatakan kalau ia percaya jika Riel adalah pesulap sungguhan dan ia juga percaya kalau sekarang ia bisa melakukan sulap. 안나라, 수많아라. Berselang cukup lama terungkaplah kalau pelaku perampokan dan pembunuhan itu adalah si pemilik toko yang pernah melakukan pelecehan seksual kepada Ai. Ternyata Riel tidak benar-benar menghilangkan lelaki itu dan memberinya kesempatan kedua. Namun justru lelaki itu malah melakukan balas dendam untuk bisa menjebloskan Riel ke dalam penjara. 가보고 싶어졌어요. Sementara itu Ildeng memutuskan untuk hidup tanpa sepeser pun uang dari orang tuanya. Namun hal itu membuat ia tak pernah bertemu lagi dengan Ai. Dan beberapa tahun kemudian, Ai yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, ia meneruskan apa yang Riel lakukan sebagai pesulap. 마술을 믿습니까? Itulah The Sound of Magic part terakhir. Mata kita terkadang menipu dunia. Hanya karena tersembunyi dalam kegelapan bukan berarti hilang, tapi nyalakan cahayanya. Dunia memiliki standar yang terus berubah. Tidak ada orang gila, orang gagal, atau apalah itu. Tapi kita akan disebut gila jika tidak menyesuaikan diri dengan standar yang ada. Kita berani bermimpi ketika masih kecil dan hati kita berteriak gembira. Namun mengapa mimpi itu sekarang memiliki batasan dan diam-diam kita menundukkan kepala? Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Annara Sumanara.